anak-anak Ustazah, kembali lagi bersama Ustazah Siti. Baik anak-anak, Ustazah berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat kalian tetap terus ada ya, jangan turun walaupun kita hanya belajar secara online. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, bagaimana sikap berdoanya? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu yang berjudul Ibu Pertiwi secara bersama-sama. Oke anak-anak, mari kita simak lagu Ibu Pertiwi berikut ini. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui dan mempraktikkan tinggi rendah nada dalam lagu Ibu Pertiwi. Dan yang kedua, kalian mampu membedakan antara hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam sumber daya alam perairan. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Ibu Pertiwi secara bersama-sama. Sekarang Ustazah ingin menjelaskan kepada kalian mengenai tinggi rendah nada pada sebuah lagu. Anak-anak, tentunya setiap lagu memiliki nada yang berbeda-beda. Ada kemudian tinggi, kemudian ada selanjutnya menjadi rendah. Tentunya pasti berbeda-beda dalam setiap lagu. Anak-anak, apakah kalian mengetahui urutan tinggi rendah nada itu? Nah, sekarang Ustazah ingin memperkenalkannya kepada kalian. Yang pertama yaitu nada yang disimbolkan dengan angka 1, dibaca do. Kemudian disimbolkan dengan angka 2 yang dibaca re. Dan selanjutnya yaitu yang disimbolkan dengan angka 3 dibaca mi. Selanjutnya dengan angka 4 dibaca fa. Kemudian yang disimbolkan dengan angka 5 disebut sol. Selanjutnya dengan angka 6 dibaca la. Kemudian dengan angka 7 dibaca si.
Selanjutnya yaitu ada angka 1 yang diberi tanda titik di atasnya dibaca do, akan tetapi do ini dengan nada do tinggi. Jadi anak-anak, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Coba simak contoh yang akan Ustazah berikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai tinggi rendah nada yang ada pada sebuah lagu. Sekarang coba kalian simak kembali teks yang ada pada lagu yang berjudul Ibu Pertiwi. Dalam lagu Ibu Pertiwi ini dijelaskan ada beberapa sumber daya alam yang disebutkan, yaitu ada hutan, gunung, sawah, dan lautan. Nah anak-anak, sekarang Ustazah ingin mengajak kalian untuk mempelajari lebih dalam mengenai sumber daya alam lautan. Anak-anak, sumber daya alam lautan ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari laut. Laut ini merupakan salah satu bagian terbesar dari bumi. Laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air, sehingga ekosistem yang ada di laut sangat bermacam-macam. Walaupun begitu, laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di laut sebagian besar adalah sumber daya alam yang dapat diperbaiki. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak serta memiliki jumlah yang sangat banyak. Contohnya yaitu ada ikan dan tumbuhan ataupun hewan laut lainnya, sehingga dapat dipakai dalam waktu yang sangat lama untuk kebutuhan manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu ribuan tahun dalam proses pembentukannya, sehingga jumlahnya pun sangat terbatas. Nah anak-anak, sekarang Ustazah akan memberikan contoh kepada kalian beberapa sumber daya alam yang ada di laut. Yang pertama yaitu adalah garam. Garam adalah salah satu bahan dapur yang wajib dipakai dalam memasak. Garam ini mengandung yodium yang sangat baik dalam mencegah kanker serta menghilangkan jerawat. Garam berasal dari air laut yang mengering dan menyisakan hanya butiran-butiran kristal garam. Dalam proses pembuatan dapat dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga matahari dan api, atau bisa juga dengan cara modern dengan memanfaatkan mesin. Nah anak-anak, Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menghasilkan garam dengan kualitas yang baik. Hanya saja karena masih memakai cara tradisional, maka produksi yang dihasilkan juga terbatas. Nah, itu tadi garam anak-anak merupakan salah satu sumber daya alam laut yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada ikan. Ikan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Ikan adalah salah satu sumber protein bagi manusia. Ikan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui karena mampu berkembang biak. Akan tetapi, akibat dari perburuan yang tidak melihat aspek keseimbangan ekosistem, banyak hewan-hewan laut yang mulai terancam punah. Salah satunya adalah ikan terbang, yang telurnya dianggap sebagai makanan mewah dengan nama kaviar. Selain itu, mamalia laut seperti ikan paus juga terancam punah akibat perburuan yang sembarangan. Nah, anak-anak, itu tadi contohnya. Yang kedua yaitu ada ikan. Ikan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena adanya oknum manusia yang tidak
yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem laut sehingga dapat mengancam pertumbuhan ikan yang ada di laut. Selanjutnya yaitu ada tumbuhan. Walaupun laut adalah daerah dengan 100% air di dalamnya, akan tetapi laut juga memiliki tumbuhan hidup yang berfungsi sebagai tempat tinggal ikan-ikan. Bukan hanya sebagai tempat tinggal ikan, tumbuhan laut ini juga memiliki fungsi yang sangat banyak bagi manusia. Tumbuhan laut seperti rumput laut memiliki kadar serat yang tinggi yang dapat membantu manusia dengan masalah pencernaan. Rumput laut juga dipakai sebagai bahan baku pembuatan kapsul untuk obat. Selain itu, rumput laut terumbu karang juga merupakan jenis tumbuhan di laut. Nah anak-anak, walaupun laut itu 100%-nya air, akan tetapi ada juga loh tumbuhan laut yang dapat hidup dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya tadi yaitu rumput laut. Nah anak-anak, sumber daya alam laut ini tidak hanya lautan saja ya, akan tetapi ada juga sungai. Sungai dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya yaitu untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi anak-anak, saat ini sulit sekali mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Beberapa sungai sudah terkontaminasi oleh polutan yang membutuhkan pengolahan lagi agar air bersih itu bisa digunakan. Nah anak-anak, tentunya agar kita bisa mendapatkan air bersih itu, kita harus menjalankan beberapa kewajiban agar kita bisa memperoleh hak kita, yaitu mendapatkan air yang bersih. Di sini Ustazah ingin memberitahukan beberapa kewajiban yang harus kita jalankan agar kita bisa memperoleh hak kita. Yang pertama yaitu kita harus cermat dalam menggunakan air untuk kebutuhan. Cermat di sini maksudnya yaitu kita harus pandai dan perhitungan dalam menggunakan air untuk kebutuhan sendiri. Kita tidak boleh menyia-nyiakan fungsi air dan kita juga tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Sehingga ketika ada permasalahan dalam kelancaran mendapatkan air bisa teratasi dengan adanya penyimpanan yang didukung dengan penggunaan yang cermat. Yang kedua yaitu ada menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air. Menjaga sumber air dan kemurniannya agar fungsi air sebagai minuman wajib dapat terjaga. Karena jika sumber air menjadi kotor atau tercampur bahan kimia lainnya, maka akan berakibat air tersebut tidak dapat digunakan sebagai minuman. Jadi anak-anak, kita tetap harus menjaga kebersihan dan kemurnian air. Yang ketiga yaitu menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak menyia-nyiakan air. Anak-anak, sadar dalam penggunaan air dan tidak menghambur-hamburkan air untuk kebutuhan yang tidak penting. Berusaha menghemat air dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita selesai menggunakan keran air, kita harus kembali mematikannya. Contoh yang kedua, ketika kita ingin menyiram tanaman, jika sudah tidak digunakan lagi, kita harus segera mematikannya. Kita harus tetap menghemat dalam penggunaan air bersih, agar kita bisa menikmatinya kapan saja. Setelah kita menjalankan kewajiban kita, tentunya kita akan memperoleh beberapa hak kita. Yang pertama yaitu ada mendapatkan air bersih. Hak masyarakat dalam penggunaan air adalah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hak kita yang kedua yaitu mendapatkan dampak positif penggunaan air oleh pemerintah. Mendapatkan manfaat dari penggunaan air yang digunakan oleh pemerintah seperti listrik ataupun irigasi. Yang ketiga yaitu kita mendapatkan cukup air untuk kebutuhan.
mendapatkan air yang cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti untuk mencuci, minum, mandi, dan kebutuhan lainnya. Anak-anak, pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak hanya dilakukan ketika kita memanfaatkan sumber daya alam saja, akan tetapi kita juga harus melakukannya di kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi lebih nyaman dan harmonis ketika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Anak-anak, sampailah kita pada akhir materi pembelajaran pada hari ini. Adapun ukhrawinya dalam pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mandi menggunakan air sebanyak 1 sya' hingga 5 mud. Sedangkan pada saat wudhu, Rasulullah menghabiskan air sebanyak 1 mud. Kalau dibandingkan, 1 mud setara dengan 3/4 liter air. Sikap beliau menggambarkan bagaimana Rasulullah bersikap bijaksana dalam menggunakan air. Yuk kita contoh Rasulullah SAW dalam berwudu dengan berhemat air. Ukhrawi yang kedua yaitu Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Rasulullah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah, tetangga, dan pemimpin. Oleh karenanya, Rasulullah selalu dicintai oleh keluarga dan para sahabat. Selain itu, umat Islam juga mencapai kejayaan pada masa dipimpin oleh Rasulullah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Baik anak-anak, itulah tadi ukhrawi yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang sebelum Ustazah menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Bagaimana sikap berdoa anak-anak? Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kalian baca lagi ya buku kalian di rumah dan kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Baik anak-anak, Ustazah ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjauhi tempat-tempat keramaian. Baik anak-anak, Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap semangat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.